Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Estiananda dengan NPM 25711051063. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 13 kelas statistika responsif ilmu komputer B. Jadi materinya itu terkait uji ANOVA dan MANOVA. Yang pertama saya akan mempraktikkan uji ANOVA terlebih dahulu menggunakan Minitab. Datanya sudah tersedia. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, di sini akan muncul kolom baru yang bernama resi. Lalu selanjutnya buka stat, basic statistik, lalu normality test. Kita pilih yang range joiner, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil yang kita dapat. Berdasarkan hasil uji, normalitas menggunakan normal probability plot diperoleh p-value lebih besar dari 0,05 serta pola titik data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua yaitu uji homogenitas, Leibniz test. Yang pertama kita klik start, lalu kita pilih ANOVA, terus kita pilih test for equal variance. Nah, setelahnya response, masukkan variabel dependen ke kolom response dan independent faktor. Lalu kita klik OK. Nah, didapat hasil seperti ini. Berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan Leibniz test, diperoleh nilai p-value sebesar 0,785 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok adalah homogen dan asumsi kesamaan varian untuk ANOVA terpenuhi. Bagian multiple comparisons menunjukkan tanda karena tidak ada perbedaan varians antar kelompok yang signifikan. Selanjutnya adalah uji one way ANOVA. Lalu kita klik start lagi, ANOVA one way. Lalu kita masukkan respon ini sebagai variabel dependen dan faktornya yang nilai statistika. Lalu kita pilih graphs, kita centang interval plot, box plot of data, histogram of residual. Nah, kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Analisis menunjukkan bahwa nilai p-value menunjukkan 0,000, yaitu kurang dari sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara metode pembelajaran pertama, metode pembelajaran kedua, dan metode pembelajaran ketiga. Selanjutnya adalah two-way ANOVA, yaitu uji normalitas. Kita pilih start regression with regression model. Lalu responsnya kita masukkan nilai statistika dan metode pembelajaran. Lalu continuous predictornya kita masukin salah. Ini kita masukin metode pembelajaran dan jenis kami. Lalu continuous predictor kita masukkan nilai statistika. Lalu kita klik storage, lalu kita klik residual. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, sudah muncul. Lalu kita pilih stat, lalu basic statistik, normality test, lalu kita masukkan resi ke dalam kolom variabel. Kemudian kita pilih yang joiner, lalu kita klik OK. Lalu berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan normal probability plot, diperoleh p-value-nya lebih dari 0,100, serta pola titik data mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Lalu uji homogenitas. Kita pilih start, ANOVA, lalu
test for equivariance. Nah, untuk respons kita masukkan nilai I, nilai 1, nilai statistika. Lalu faktornya, kita pilih metode pembelajaran dan jenis kelamin. Kita oke. Hasil uji homogenitas menggunakan L-P-N-T diperoleh nilai p-value sebesar 0,982 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians antar kelompok tetap dianggap homogen, sehingga asumsi kesamaan varians untuk ANOVA masih terpenuhi. Sementara itu, pada bagian multiple complex variance p-value yang ditampilkan yaitu 0,985, menandakan adanya perbedaan standar deviasi yang signifikan ketika dibandingkan antara level faktor secara individual. Uji Toy ANOVA. Kita pilih start ANOVA, lalu general linear model, general linear model. Nah, kita masukkan respons ini yaitu nilai statistika, faktornya, metode pembelajaran, dan jenis kelamin. Lalu kita klik model, pilih dua faktor, dua faktor zoom in model. Klik OK. Klik OK. Variance. Untuk faktor pertama, metode pembelajaran, memiliki nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti kurang dari sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan terhadap metode pembelajaran berdasarkan jenis kelamin atau jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penggunaan metode pembelajaran. Untuk faktor kedua, yaitu jenis kelamin, memiliki p-value sebesar 0,000 kurang dari sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan terhadap jenis kelamin berdasarkan metode pembelajaran atau metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap jenis kelamin. Untuk faktor interaksi, metode pembelajaran dan jenis kelamin memiliki nilai p-value sebesar 0,354, yaitu lebih dari 0,5, artinya tidak ada interaksi antara kedua faktor, sehingga pengaruh satu faktor tidak bergantung pada faktor lainnya. Di sini kita akan melakukan uji ANOVA. Yang pertama kita klik start, ANOVA, general ANOVA. Nah, lalu kita masukkan variabel dependent ke dalam kolom respon dan independen kolom faktor. Kita klik result, lalu univariate analysis of variance. Klik OK. Jadi ini hasilnya. ANOVA test for metode. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa metode yang digunakan memang berpengaruh terhadap nilai BD dan ST jika dilihat secara bersama-sama. Hal ini terlihat dari semua uji multivarian yang menghasilkan P kurang dari 0,05, sehingga perbedaan antara metode tidak terjadi secara kebetulan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil ANOVA, karena BD dan ST masing-masing memiliki nilai P yang signifikan. Dengan kata lain, ketiga metode tersebut memberikan hasil yang berbeda secara nyata untuk BD dan ST, baik jika dianalisis satu persatu maupun secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan membacakan materi rancangan percobaan. Yang pertama, terminologi umum, faktor variabel bebas yang diuji pengaruhnya terhadap respons, contohnya perbedaan dosis pupuk, taraf atau level nilai atau kategori yang dimiliki faktor, contohnya 5 gram taraf A, 10 gram taraf B, dan selanjutnya. Perlakuan, kombinasi nilai dari satu atau lebih faktor yang diterapkan pada unit percobaan. Jika faktor tunggal, perlakuan sama dengan taraf. Jika dua faktor, perlakuan berupa kombinasi, misal dosis dikali jenis pupuk. Unit percobaan, contoh terkecil yang menerima perlakuan, contoh pot tanaman, petak lahan kecil. Unit pengamatan, yaitu unit tempat respons diukur, dapat sama atau berbeda dari unit percobaan. Contohnya, penelitian pertanian, perlakuannya dosis pupuk, unit percobaan di petak lahan, unit pengamatannya tanaman. Misalnya, tiap pohon jagung, tinggi tanaman atau berat produksi diukur per tanaman. Respons, variabel terikat yang diamati, contoh tinggi tanaman, jumlah daun, berat kering. Definisi percobaan. Percobaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdefinisikan yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan melalui pengujian hipotesis. Serangkaian kegiatan yang dimaksud adalah
mulai dari kegiatan merumuskan masalah, mengumpulkan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan secara sistematis tahap demi tahap untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara umum, suatu percobaan sederhana ditunjukkan untuk mengamati pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Variabel X tersebut disebut juga faktor perlakuan yang secara bebas ditentukan dan dimanipulasi oleh peneliti, sedangkan variabel Y disebut sebagai faktor akibat yang merupakan hasil pengaruh dari variabel X dan tidak dapat dimanipulasi. Penentuan manakah yang akan menjadi variabel X dan variabel Y sangat tergantung dari jenis permasalahan dan cara yang akan dipilih peneliti untuk memecahkan permasalahan tersebut. Unsur dasar percobaan. Pertama, perlakuan atau treatment merupakan suatu pemberian tindakan coba-coba, trial dan error, oleh peneliti terhadap suatu objek yang mana pengaruh perlakuan akan diselidiki melalui hipotesis. Ada dua jenis perlakuan yang berasal dari faktor kualitas dan kuantitas. Kualitas berkait dengan mutu suatu perlakuan, misalnya meliputi kualitas macam pupuk, macam makanan ikan, dan lain sebagainya. Faktor kuantitas terkait dengan takaran atau jumlah, ataupun konsentrasi perlakuan yang diberikan, misalnya takaran pupuk, takaran makanan ikan, dan lainnya. Ada hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan perlakuan terkait dengan cara pengaplikasiannya dan cara mempermudah pengamatannya. Yang pertama yaitu himpunan perlakuan. Merupakan sekelompok perlakuan yang terkait dengan faktor kualitas maupun kuantitas yang nantinya akan diaplikasikan pada suatu objek percobaan. Nah, dalam merancang suatu himpunan perlakuan, perlakuan paling baik dan selaras dengan hipotesis harus diletakkan minimal di antara perlakuan bertaraf lebih tinggi dan lebih rendah, yang memiliki pengaruh kurang baik dibanding perlakuan hipotesis. Misalnya, suatu percobaan dilaksanakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa produksi jagung paling baik diperoleh setelah diberi perlakuan pupuk urea sebanyak 30 kg. Jika biaya hanya cukup untuk 5 kali perlakuan, maka alternatif himpunan perlakuan yang sebaiknya diuji adalah A. 0 kontrol, 15,30 perlakuan hipotesis, 45,60 kg per HA dengan interval yang sama, 10, 20, 30, 40, 60 kg per HA. Jika tidak diperlukan kontrol interval tidak sama dan peneliti ingin tahu pengaruh takaran pupuk yang lebih tinggi terhadap produksi jagung. Jika tidak bisa menentukan perlakuan hipotesis dengan pasti, maka peneliti dapat melakukan uji pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan atau merancang himpunan perlakuan yang akan digunakan dalam percobaan yang sebenarnya. Hal ini penting sekali dilakukan agar percobaan dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Selain itu, uji pendahuluan dilakukan agar tidak sampai terjadi penelitian yang hanya menghabiskan waktu dan biaya saja. Kedua, yaitu kodifikasi perlakuan. Adalah pemberian kode atau simbol pada perlakuan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan percobaan. Kode tersebut harus bersifat informatif, artinya dapat dengan jelas memberikan informasi terkait sifat dan jenis perlakuan yang diteliti. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan huruf awal kata yang paling informatif sebagai kode faktor perlakuan, misalnya U untuk Korea. Hanya menggunakan satu huruf sebagai kode. Untuk kode tingkat faktor sebaiknya mencerminkan sifat faktornya. Ulangan atau replication merupakan frekuensi atau banyak perlakuan yang diberikan untuk menyelidiki pengaruhnya dalam suatu percobaan. Ulangan dalam suatu percobaan dapat menjelaskan taksiran kekeliruan atau galat dari penelitian untuk mengetahui panjang interval confidence selang kepercayaan. Memberikan taksiran yang akurat dalam eksperimen, mendapatkan taksiran yang terbaik untuk pengaruh suatu faktor. Banyak ulangan dalam suatu percobaan bergantung pada derajat ketelitian yang diinginkan peneliti untuk menarik kesimpulan suatu percobaan, atau dapat juga berpatokan pada rumus berikut ini. T-1, R-1 lebih dari sama dengan 15. Dengan keterangan T itu jumlah perlakuan dan R adalah jumlah ulang. Dengan berdasarkan rumus tersebut, diketahui jumlah dari perlakuan dan ulangan yang diperlukan dalam suatu percobaan adalah minimal 15. Namun, rumus tersebut bukanlah suatu patokan yang bersifat baku karena mengelompokkan jumlah ulangan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu derajat ketelitian. 2. Keragaman bahan, alat, media, dan lingkungan percobaan. Lalu, biaya penelitian yang cukup besar, maka jumlah ulangan yang diperlukan dapat diperkecil. Setelah sebaliknya, pengendalian lingkungan setempat lokal kontrol. Kondisi lapangan yang dihadapi oleh peneliti tidak homogen, sehingga diperlukan upaya pengendalian menjadi lebih homogen dinamakan lokal kontrol. Pada kondisi lokal kontrol tertentu, setidaknya dapat menekan galat menjadi relatif kecil, sehingga lebih logis untuk menerapkan perlakuan kontrol atau perlakuan lainnya. Hal ini berarti bahwa lokal kontrol hanya diperlukan pada percobaan yang dilakukan pada kondisi heterogen di lapangan. Apabila percobaan dilakukan pada kondisi yang homogen pada RAL, lokal kontrol tidak diperlukan. Upaya lokal kontrol ini berupa pemblokiran perlakuan-perlakuan lengkap ke dalam kelompok pada RAK atau baris-baris dan lajur-lajur pada RAKL, atau lainnya pada RKGL. Faktor yang digunakan sebagai dasar pemblokiran tersebut meliputi media, bahan, alat, tenaga kerja, atau lingkungan dan faktor lainnya. Asalkan tidak terkait langsung dengan faktor penelitian. Pemblokiran tersebut penting karena dapat mengurangi galat atau menghindari hasil percobaan yang tidak diinginkan. Klasifikasi rancangan percobaan. Rancangan percobaan didefinisikan sebagai model penelitian yang dirancang untuk mengaplikasikan suatu tindakan, termasuk perlakuan atau non-perlakuan sesuai kondisi lingkungan tertentu. Pada bagian ini membahas klasifikasi dari rancangan percobaan yang terdiri atas dua kelompok, yakni A, yaitu rancangan perlakuan, terdiri atas berbagai rancangan percobaan yang terkait dengan penerapan perlakuan-perlakuan dari satuan percobaan. Hal ini berarti pengelompokan rancangan ini didasarkan pada jenis perlakuan yang diterapkan oleh peneliti terhadap objek percobaannya. Jenis percobaan antara lain adalah rancangan faktorial, rancangan petak terbagi atau RPB, rancangan petak teratur RPT, rancangan kelompok terbagi RKB. B yaitu rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan terdiri atas berbagai rancangan percobaan yang berkaitan dengan kondisi atau lingkungan tempat percobaan berlangsung. Rancangan percobaan yang termasuk ke dalam kelompok rancangan lingkungan diantaranya adalah rancangan acak lengkap RAL, rancangan acak kelompok RAK, rancangan acak kuadrat latin RAKL, dan rancangan kuadrat ratio latin RKGL. RAL, RAK, RAKL merupakan percobaan. Rancangan percobaan dasar yang paling sering dilakukan dalam penelitian S1. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.